Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa kembali pada pembelajaran ekonomi. Pada pembelajaran kali ini masih terkait tentang keuangan, yaitu terkait dengan keuangan daerah atau biasa diistilahkan dengan istilah APBD. Kalau kita berbicara tentang APBD, itu tentunya tidak jauh dari yang namanya APBN, hanya saja yang bedanya di sini, kalau APBD berarti itu keuangan terkait dengan keuangan daerah, sedangkan APBN terkait dengan keuangan negara, satu di pusat, satu di daerah. Yang akan kita bahas hari ini pengertian APBD, fungsi APBD, kemudian tujuan APBD. Ya, baiklah, kita membahas yang manakah yang disebut dengan APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Ya, ini APBD. Kemudian bagaimanakah fungsi APBD? Fungsi APBD ada beberapa fungsi dari APBD, diantaranya ada yang disebut dengan fungsi otorisasi, ada yang disebut dengan fungsi perencanaan, ada yang disebut dengan fungsi pengawasan, fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan, bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen melaksanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Ya, kenapa perlu ada pedoman dalam perencanaan? Karena untuk memberikan arah terhadap pengelolaan anggaran. Kemudian ada yang disebut dengan fungsi pengawasan, bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan, bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ini fungsi pengawasan. Kemudian ada yang disebut dengan fungsi alokasi. Kalau pada fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Kemudian ada fungsi distribusi. Ya, kalau istilah distribusi kalian semuanya sudah tahu. Distribusi itu berarti ada penyaluran. Ya, kalau distribusi barang berarti penyaluran barang. Tapi kalau ini terkait dengan keuangan, berarti fungsi distribusi, kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ya, berarti intinya di sini harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Kemudian selanjutnya tujuan APBD. Apakah
Apa tujuan disusunnya APBD? APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah. Ya, dengan adanya tujuan APBD, bahwa pemerintah daerah sudah memiliki gambaran yang jelas. Ini keuangan daerah ini dikelola seperti apa. Ya, kalau ada kebijakan anggaran daerah, tentunya harus memperhatikan bagaimanakah anggaran itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya APBD berarti memberikan arah yang jelas, biar tidak terjadi kesalahan, tidak ada pemborosan, tidak ada penyelewengan yang merugikan, dapat dihindari di dalam memanage keuangan daerah, yaitu tujuan APBD. Kemudian materi selanjutnya, bagaimanakah sumber-sumber penerimaan daerah? Sumber-sumber penerimaan daerah. 1. Sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah. Kalau pendapatan daerah ada terkait dengan pembagiannya bersumber dari PAD atau pendapatan asli daerah. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Kemudian sumber yang kedua bersumber dari dana perimbangan. Yang manakah yang disebut dengan dana perimbangan? Kalau dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Kemudian dana bagi hasil bersumber dari mana? Dana bagi hasil itu bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Yang kedua, dana alokasi umum atau biasa disingkat dengan DAU. Dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Kemudian selanjutnya ada istilah dana alokasi khusus atau DAK, disingkat dengan DAK. Dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Ya, berarti ini yang benar-benar kegiatan khusus daerah. Kemudian yang keempat, lain-lain pendapatan yang terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Selanjutnya, pembiayaan. Pembiayaan itu bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, kemudian dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya, poin yang kedua, jenis-jenis belanja daerah atau jenis-jenis pengeluaran daerah. Pengeluaran atau belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten kota.
Belanja daerah terdiri dari urusan wajib, kemudian urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian, belanja daerah menurut urusan pemerintahan dapat diklasifikasikan. Ya, yang tadi barusan sudah dibahas. Ya, ini penjelasannya yang manakah termasuk urusan wajib. Ya, dalam urusan pemerintahan ada urusan wajib, yaitu mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat. Kemudian urusan yang kedua yaitu urusan pemerintahan. Belanja menurut urusan pemerintahan dijabarkan dalam bentuk program dan di kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. Penanganannya dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah menurut fungsinya. Klasifikasi belanja daerah menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan, keterpaduan, pengelolaan keuangan negara, antara lain terdiri dari pelayanan umum. Kemudian C, belanja daerah menurut organisasi dan program. Klasifikasi belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah. Kemudian berikutnya belanja daerah menurut kelompok belanja. Ada kelompok belanja tidak langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak secara langsung atau tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai, kemudian bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan lain-lain, dan belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Selanjutnya kelompok belanja langsung, yang mana termasuk kelompok belanja langsung, yaitu merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Selanjutnya, bagaimanakah mekanisme penyusunan APBD? Mekanisme penyusunan APBD tentunya tidak jauh berbeda dengan mekanisme penyusunan APBN, hanya saja yang membedakan ada di pusat dan di daerah. Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum. APBD berjalan dengan rencana kerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD. Kemudian DPRD akan membahasnya untuk disetujui. Bila DPRD menyetujui, berarti RAPBD yang diajukan tadi itu bisa diakui sebagai
APBD dan bisa digunakan sebagai APBD pada tahun tersebut. Tetapi bila DPRD tidak menyetujui, terpaksa kembali ke APBD tahun sebelumnya. Kemudian bagaimanakah pengaruh APBD terhadap perekonomian? Pengaruh APBD terhadap perekonomian, jika APBD telah dirancang sesuai dengan keadaan provinsi atau kabupaten kota dan dilaksanakan dengan transparansi oleh aparatur pemerintah dalam pengawasan DPRD, APBD akan sangat membantu dalam upaya mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, memungkinkan daerah itu untuk mengadakan investasi baru, dan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat secara berkesinambungan. Ya, jadi APBD ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian bila dikelola dengan baik. Ya, siswa-siswaku sekalian, untuk hari ini cukup sampai di sini pembahasan kita. Semoga dapat bermanfaat dengan baik, dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.